Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu kembali dalam kegiatan MPLS Kepramukaan. Tentu adik sekalian bahwa pramuka itu adalah merupakan pendidikan di luar sekolah. Pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib. Oleh karena itu, adik-adik harus wajib mengikuti kegiatan kepramukaan ini. Nah, adik sekalian, tentu pada kesempatan ini Bapak akan sedikitlah ya menjelaskan tentang tanda-tanda ya di dalam gerakan pramuka. Yang pertama, adik sekalian, adalah tanda umum. Nah, kita harus tahu ya, artinya bahwa tanda umum itu di gerakan pramuka itu semuanya memakai. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah pakaian nih, seperti yang kakak pakai sekarang ya. Ini yang kakak pakai itu adalah semuanya juga memakai, yaitu diantaranya dari mulai siaga, penggalang, penegak, pandega, ya, termasuk juga ya pembina memakainya itu pakaiannya inilah ya, ke atasnya coklat muda dan ke bawahnya ini adalah coklat tua. Ini adalah sebagai salah satu di dalam kepramukaan tanda umum ya. Nah, di samping itu pula kacu ya. Nah, ini ya. Ini kacu semuanya pakai ya. Warna merah putih seperti ini. Ya, semua pakai, mulai siaga ya, penggalang, penegak, pandega itu pakai kacu ya. Umum semua pakai ya. Kemudian di samping itu pula ada sekalian bahwa tanda yang lain ya. Apa diantaranya? Ada topi ya, ada yang disebut dengan baret ya. Kemudian juga tandanya dan lain sebagainya. Itu pada pakai ya, disebut dengan tutup kepala ya. Nah, di samping tanda umum, Bapak tidak akan terlalu banyak ya membahas masalah umum. Dan ini mudah-mudahan nanti adik-adik setelah adik-adik mengikuti MPLS daring pramuka ini, Bapak mengharapkan nanti adik-adik langsung mengikuti pelatihan-pelatihan di dalam kepramukaan ini, karena merupakan salah satu kegiatan wajib. Jadi yang pertama adalah tanda umum. Kemudian yang kedua, adik sekalian, ada yang disebut dengan tanda satuan. Nah, apa itu tanda satuan? Ya, jadi di dalam gerakan pramuka, ya itu tentu adik sekalian kita mengenal ya, ada yang pramuka siaga, ya, ada pramuka penggalang, ada pramuka penegak, dan juga ada pramuka pandega. Apa yang membedakan di dalam tanda satuan ini ya, itu diantaranya dari segi usia. Karena di dalam gerakan pramuka itu adalah usianya dari 7 sampai dengan 25 tahun. Yang pertama dari segi usia. Usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun ya, itu adalah usia siaga. Kemudian usia dari 11 sampai dengan
15 tahun itu adalah disebut dengan pramuka penggalang. Kemudian dari usia 16 sampai dengan 20 itu adalah yang disebut pramuka penegak. Nah, dari 21 sampai dengan 25 itu adalah disebut pramukanya disebut pandega. Baik, adik sekalian. Nah, sekarang pertama kita sudah mengetahui ya bahwa usia masing-masing di dalam kegiatan kepramukaan itu seperti tadi ada 4 ya. Ada siaga, ada penggalang, penegak, dan pandega dengan usianya seperti itu. Kemudian tanda khusus ya di dalam siaga itu ya, yaitu diantaranya warna ya, dari segi warna. Dari segi warna itu warnanya adalah hijau. Ya. Warnanya hijau. Itu untuk tanda daripada pramuka siaga. Kemudian untuk penggalang ya, apa hijau? Warna dasar ya. Warna dasarnya hijau. Kemudian untuk penggalang warna dasarnya merah ya. Kemudian bagaimana tanda warna dasar daripada penegak? Warna dasar penegak itu adalah kuning ya. Kemudian kalau pandega itu coklat ya. Nah, ini perlu adik-adik pahami ya dan ketahui, karena jenjang adik-adik yang tahun lalu adik-adik mungkin usianya di penggalang ya, usia di penggalang. Nah, sekarang sudah masuk kepada penegak ya. Itu dengan warnanya adalah warna kuning sebagai warna dasar. Nah, di dalam kegiatan kepramukaan ini tentu saja adik sekalian ya, biasa mempunyai tanda-tanda kecakapan ya, di mana seseorang anggota pramuka ya setelah nanti diterima menjadi anggota pramuka ya, yang pertama saya jelaskan mengenai tanda daripada cakapan khusus di dalam siaga ya. Biasanya kegiatan di siaga ini mereka mempunyai tanda-tanda apabila dia setelah mengikuti lama di pramukaan ada ujian ya. Kemudian ada tingkatan ya. Itu diantaranya ada yang disebut dengan pertama siaga mula ya. Yang kedua siaga tata ya, kemudian siaga bantu ya. Nah, ini adalah tingkatan ya. Jadi mereka itu kalau misalnya sudah mempunyai tingkatan seperti itu, ya kemampuan di dalam kepramukaannya itu akan beda dengan yang baru masuk kepada anggota pramuka. Kemudian penggalang ya. Penggalang juga sama ya. Mempunyai tingkatan ya. Itu yang pertama, apa yang disebutnya? Yang pertama disebut dengan penggalang ramu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan penggalang rakit. Kemudian ada juga yang ketiga penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap ya. Itu tingkatan-tingkatan ya. Seseorang ya, makanya di dalam kepramukaan itu jangan sampai puas ya di level bawah, tapi justru kita juga harus meningkatkan kemampuan ya. Itu di penggalang seperti itu. Coba ya nanti setelah adik-adik mempunyai kecakapan khusus di dalam kepramukaan di penggalang, nah nanti kembangkan ya, kembangkan di pramuka penegak ya. Oke. Nah, penegak pun sama, mempunyai kecakapan ya. Orang yang pertama ya disebut dengan penegak. Ada penegak bantara ya, ada penegak laksana ya. Nah, sama juga tingkatan-tingkatan ini ya, yang mereka lakukan dari awal ya, dari mulai pertama adik-adik masuk menjadi anggota pramuka masa tamu dulu ya. Kemudian juga setelah itu baru diterima ya menjadi anggota pramuka.
Nah, untuk meningkatkan kecakapan adik sekalian, kalau kemarin adik-adik waktu di penggalang itu adalah mempunyai keterampilan ya di penggalang rakit, penggalang rakit, penggalang terap. Coba sekarang masuk kepada jenjang yang lebih tinggi lagi ya, itu ke penegakan ya. Nah, kalau adik-adik nanti ujian ya, misalnya adik-adik masuk menjadi anggota pramuka penegak di Al-Azhari. Di Al-Azhari ini adalah ambalannya adalah ambalan Pangeran Diponegoro. Catat nih oleh adik sekalian. Kemudian untuk perempuan adalah ambalannya R.A. Kartini ya. Jadi semuanya itu adalah para pejuang ya. Dan memang di dalam kepramukaan seperti itu ya. Nah, sekali lagi tolong kembangkan. Nah, bagaimana cara adik-adik nanti setelah masuk ada masa tamu, kemudian dilantik, kemudian setelah 6 bulan kalian ujian mendapatkan evaluate ya, tandanya Bantara ya, itu dengan gambarnya adalah gambar sintung kelapa begitu ya, gambar bintang tapi ada kitriknya ya. Itu merupakan satu kebanggaan ya, merupakan satu kebanggaan kalian, tingkatan di dalam kepramukaan, dan jangan sampai berpuas diri sampai dengan Bantara saja. Harus meningkat lagi, yaitu kemana? Ke tingkat laksana. Ya, setelah ujian, menempuh ujian, dan semuanya ujiannya itu ada, ya. Itu yang disebut dengan buku saku SKU. Apa itu SKU? Yaitu syarat kecakapan umum. Ujian di sana, ya. Setelah itu baru nanti adik-adik dinyatakan lulus, wah baru mendapatkan predikat laksana. Merah ininya tandanya, ya. Kalau asalnya tandanya hijau, sekarang menjadi tandanya merah, ya. Tapi gambarnya tetap, ya, gambar kitri berlambang bintang. Inilah adik sekalian. Kakak juga pernah mengalami, ya. Dan ini juga oleh adik-adik semua juga perlu mengetahui. Di dalam kepramukaan itu berbeda, ya. Bicara saja dengan guru tetap aja kita tuh menyebutnya kakak, ya. Tidak bapak, bapak tidak, ya, justru kakak, ya. Tapi kalau masalah salam sama saja. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Salam pramuka, salam pramuka, gitu ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kembali kepada siaga tadi, di dalam pramuka ini, ya, itu ada yang disebut dengan satuan kecil dan satuan besarnya, ya. Yang disebut dengan kalau di siaga, ya, biasanya adanya satu perindukan siaga. Ya, satu perindukan itu terdiri daripada beberapa barung, ya. Ada barung satu, ya, jumlahnya 10 orang, ya, atau paling sedikit 8 orang, 7 orang masih bisa. Kemudian digabungkan dari barung-barung ini, ya, misalnya ada 4 barung, maka disebutlah satu kesatuan ini disebutnya adalah perindukan, ya. Jadi perindukan itu adalah merupakan beberapa barung yang digabungkan menjadi satu perindukan itu, ya. Kemudian di dalam penggalang, ya, penggalang juga sama, ya. Kalau biasa mungkin adik-adik pernah, ya, di penggalang, ya, itu yang pertama ada yang disebut dengan satuan kecilnya, ya. Satuan kecil, ya, di dalam pramuka penggalang adalah regu, ya, ya, satu regu, regu A, ya, regu apa, regu kancil, regu banteng dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian dari regu-regu itu maka jadi satu pasukan, ya, pasukan, ya. Berarti kalau satu pasukan itu terdiri daripada beberapa regu, ya. Nah, yang selanjutnya adalah penegak, ya. Kalau penegak itu, ya, itu yang disebut dengan sangga, ya, sangga. Karena di dalam penegak ada yang disebut dengan
sangga terdiri pada beberapa sangga, maka dijadikan atau istilahnya ambalan ya. Nah, ambalan di SMA Al-Azhari yang saya katakan tadi adalah ambalan Pangeran Diponegoro dan ambalan R.A. Kartini ya. Berapa orang satu regu, satu sangga? Itu bisa 10 orang, paling kecil bisa 7 orang. Digabungkan beberapa sangga maka jadi satu ambalan ya. Nah, itulah barangkali ada sekalian mengenai tanda-tanda di dalam gerakan pramuka, dan insya Allah nanti materi ini akan kakak kembangkan ya pada pelatihan kepramukaan yang akan datang. Rupanya hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kakak pribadi, umumnya bagi adik sekalian. Mudah-mudahan adik-adik menjadi tertarik ya untuk mengikuti kegiatan kepramukaan di SMA Al-Azhari ini, karena maju mundurnya gerakan pramuka yang ada di SMA Al-Azhari ini tergantung kepada adik-adik semua ya. Hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Billahi taufik, bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.